Keterampilan menjahit kini semakin diminati oleh masyarakat, baik sebagai hobi maupun peluang usaha. Di tengah kebutuhan tersebut, seorang pengusaha pasangan suami istri berhasil mengembangkan kursus menjahit yang tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga membuka jalan bagi para pesertanya untuk meraih kemandirian ekonomi. Berlokasi di Jalan Kerja Bakti nomor 06, RT 6, RW 2, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan. Hendra Saputra dan Nur Saadah sudah mulai menjahit dari tahun 2008 dan telah berhasil membuka kursus menjahit sejak tahun 2015. Dari awal memulai kursus hingga sekarang, tempat les menjahit ini sudah berhasil meluluskan ratusan peserta dari berbagai kalangan. Program pelatihan ini menawarkan berbagai jenjang kursus, mulai dari dasar hingga mahir, yang mencakup teknik menjahit manual hingga penggunaan mesin modern. Ibu Nur Saadah dan Bapak Hendra Saputra telah memperoleh berbagai sertifikat yang membuktikan kualitas mereka sebagai penjahit dan pengajar yang profesional. Pengukuran badan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses pembuatan pakaian. Tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar hasil akhirnya sesuai dengan ukuran tubuh yang diinginkan. Proses pengukuran dimulai dengan penggunaan pita ukur atau meteran jahit yang fleksibel, yang memungkinkan pengukuran pada berbagai bagian tubuh dengan akurat. Proses pengukuran dimulai dengan mengukur panjang baju, diikuti dengan pengukuran bahu, leher, dan ketiak. Selanjutnya, diukur lingkar dada, pinggul, dan terakhir pinggang. Setelah semua pengukuran selesai, hasilnya akan dihitung kembali menggunakan rumus khusus untuk menentukan kelonggaran yang diperlukan. Setelah proses perhitungan ini, baru diperoleh hasil final pengukuran yang akan menjadi dasar pembuatan baju. Setelah proses pengukuran selesai dan hasil final diperoleh, langkah selanjutnya dalam pembuatan pakaian adalah pemotongan kain. Tahap ini dimulai dengan mempersiapkan kain yang telah dipilih sesuai dengan desain dan ukuran yang diinginkan. Sebelum mulai memotong, kain akan diratakan terlebih dahulu untuk menghindari kerutan atau lipatan yang bisa mengganggu presisi pemotongan. Setelah kain diratakan, pola yang sudah disesuaikan dengan hasil pengukuran akan diletakkan di atas kain. Pola ini biasanya terbuat dari kertas atau karton yang telah dipotong sesuai dengan bagian-bagian pakaian yang akan dibuat, seperti bagian depan, belakang, lengan, dan bagian lainnya. Pola tersebut kemudian ditempel atau diberi penanda pada kain menggunakan kapur atau alat penanda kain lainnya agar posisi potongan tepat dan sesuai dengan desain. Pemotongan kain dilakukan dengan hati-hati menggunakan gunting atau alat pemotong yang tajam untuk memastikan hasil potongan yang rapi dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Belajar menggunakan mesin jahit tradisional memang bukan hal yang mudah dan membutuhkan perhatian ekstra. Salah satu tantangan utama adalah kita harus memperhatikan arah putaran roda mesin dengan teliti, agar jahitan yang dihasilkan tidak kusut atau meleset. Hal ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi, karena roda mesin harus berputar dengan lancar dan teratur.
Selain itu, kecepatan putaran roda harus disesuaikan dengan injakan kaki, yang juga mengharuskan kita untuk menjaga ritme antara tangan yang memandu kain dan kaki yang mengendalikan mesin. Proses ini memerlukan banyak latihan dan kesabaran, karena setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Bagi sebagian orang, mempelajari teknik-teknik dasar mesin jahit tradisional mungkin terasa sulit di awal, namun semakin sering berlatih, semakin mudah untuk menguasai keterampilan ini. Ketika sudah terbiasa, kita akan merasakan kepuasan tersendiri saat melihat hasil jahitan yang rapi dan kuat, yang tentunya tak bisa didapatkan dengan mesin jahit otomatis. Selain itu, penggunaan mesin jahit tradisional juga memberikan nilai estetika dan kedalaman tersendiri dalam proses pembuatan pakaian. Meskipun memerlukan usaha dan waktu, hasil akhir yang memuaskan dan kemampuan yang didapat akan sangat sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Mesin jahit portabel memiliki sistem pengoperasian yang efisien dan mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menginjak pedal dinamo untuk memulai proses menjahit, sehingga menjadikan mesin ini pilihan yang sangat praktis, terutama bagi mereka yang memiliki ruang terbatas atau membutuhkan mobilitas tinggi. Mesin jahit portabel umumnya lebih ringan dan kompak, memudahkan pengguna untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tanpa kesulitan. Selain itu, mesin jahit portable memiliki keunggulan dalam hal ketepatan jahitan, karena jarang terjadi jahitan kusut atau terputus seperti pada mesin jahit tradisional yang memerlukan koordinasi antara tangan dan pedal untuk mengatur kecepatan. Dengan sistem elektronik atau motor yang lebih modern, mesin jahit portabel cenderung memberikan hasil jahitan yang lebih halus dan konsisten. Namun, meskipun mesin jahit portabel menawarkan berbagai kemudahan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketergantungan pada sumber listrik. Mesin jahit portabel tidak dapat beroperasi tanpa aliran listrik, sehingga jika terjadi pemadaman atau jika berada di lokasi tanpa akses listrik, mesin ini tidak dapat digunakan. Hal ini menjadi kendala terutama saat bepergian ke tempat-tempat yang tidak memiliki sumber daya listrik atau saat ada gangguan listrik yang menghalangi pengguna untuk melanjutkan pekerjaan. Meskipun ada beberapa model mesin jahit portabel yang dilengkapi dengan baterai cadangan atau fitur pengisian daya, ketergantungan pada aliran listrik tetap menjadi kelemahan utama yang harus dipertimbangkan oleh penggunanya. Memasang payet atau yang sering disebut dengan mempayet adalah kegiatan merangkai manik-manik pada pakaian secara manual yang biasanya dilakukan setelah baju selesai dibuat. Proses ini merupakan salah satu tahapan akhir dalam pembuatan pakaian yang membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Mempayet pakaian bukan hanya sekadar menyusun manik-manik, tetapi juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan perhatian terhadap detail agar hasilnya rapi dan estetis. Setiap payet atau manik yang dipasang harus disesuaikan dengan pola dan desain yang telah direncanakan sebelumnya. Pemasangan payet dapat dilakukan dengan berbagai teknik, mulai dari menyulam dengan jarum tangan hingga menggunakan alat bantu untuk menempelkan payet pada kain. Proses ini memerlukan kesabaran karena setiap payet harus dipasang dengan tepat agar tidak ada yang terlepas atau kusut. Selain itu, jika terjadi kesalahan dalam pemasangan,
maka seluruh rangkaian payet yang telah dipasang sebelumnya harus dibongkar dan dipasang kembali dari awal. Hal ini tentu membutuhkan waktu ekstra dan ketelitian yang lebih agar hasil akhir tetap sempurna. Motivasi kami ingin memberikan keterampilan menjahit dan tata busana pada masyarakat agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Kalau kursusnya yang reguler Pak, itu mulai jadwalnya 1 minggu tuh 3 kali pertemuan. Itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu mulai jam 3 sampai jam 5 sore. Mengurusnya kendalanya Pak di usia Pak. Yang kalau produktif lagi. Dari situ kendalanya. Dari usia kan ibaratkan tuh pemahamannya mana Pak, menangkapnya kurang ya. Kalau reguler bayar Pak, kalau ibaratkan dari tansi itu dari pemerintahnya membayarnya. Mengukur badan, terus tuh pembuatan pola, cara mengoperasikan mesin jahit, sampai proses pembuatan baju sampai jadi. Menerima juga. Ya, ibaratkan hari yang rame-rame ini hari jadi. Ajaran baru yang ibaratkan yang rame, yang banyak lah. Melalui inovasi dan komitmennya, LKP Reza berhasil menunjukkan bahwa usaha di bidang pendidikan keterampilan seperti menjahit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat ini, diharapkan semakin banyak orang terinspirasi untuk mempelajari keterampilan baru dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Demikian laporan kami tentang pengusaha kursus menjahit yang sukses memberdayakan masyarakat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.